untuk pemerintah agar mendengarkan untuk keluh kesah petani di Indonesia maupun di Jawa Tengah untuk satu subsidi pupuknya itu agar dibuat perjelas kemana untuk pupuk semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lesna Purnawan di From Zero to Hero. Kali ini saya kedatangan tamu yang tidak asing bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya perempuan. Beliau adalah Mbak Nur Faizah yang sangat aktif di bidang pertanian, pemberdayaan perempuan melalui organisasinya Perempuan Tani HKTI Jawa Tengah. Mari kita bincang-bincang dengan Mbak Lisa, bagaimana Mbak Lisa menggerakkan perempuan di Jawa Tengah untuk tetap produktif. Mbak Lisa, selamat datang di From Zero to Hero. Selamat datang Mas Lesna dan terima kasih telah mengundang saya dari Perempuan Tani HKTI Jawa Tengah ke From Zero to Zero. From Zero to Hero, Mbak. From Zero to Hero. Mbak Lisa, tadi dari Semarang jam berapa? Saya dari Semarang jam 10.40, landingnya di Jakarta kita jam 12. Langsung ke sini. Kebetulan nanti ada acara lagi kita jam 7 malam. Cukup padat sekali kegiatannya. Wah, padat Mas. Di Jawa Tengah pun juga padat. Ini disempatkan loh karena diundang loh. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Mbak Lisa, saya akrabnya panggilnya Mbak Lisa, bukan Mbak Nur Faizah ya. Lisa aja. Lisa ya. Mbak Lisa, boleh sedikit ceritakan bagaimana Mbak Lisa mengawali karir organisasi lah, katakanlah seperti itu di Jawa Tengah. Lalu kemudian tantangannya seperti apa? Kita itu di dalam bidang organisasi itu tantangannya itu berat ya, gitu loh. Jadi kita itu pertamanya kita harus lewat kita partai dulu, baru kita masuk ke bidang organisasi ke HKTI ini. Kita tadinya itu saya sih memang dari kecil itu suka banget dengan pertanian, tuh suka banget. Kebetulan dari keluarga saya pun ada pertanian. Jadi kita memang tantangannya itu berat menurut saya kalau langsung terjun ke pertanian. Tapi saya berusaha gimana caranya saya bisa mengetahui tentang pertanian di Indonesia. Sekarang yang kita makan sehari-hari itu kan dari bidang pertanian juga. Makanya kita harus tahu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan zamannya modern ya Mas. Jadi anak-anak sekarang tuh tidak harus menelusuri ke pertanian. Dia taunya beras tinggal makan, ikan tinggal makan. Dan kalau kita tuh pengen tahu pertanian gimana, dan pertanian sekarang itu banyak digelar dari milenial juga. Bukan dari, kalau dulu kan pertanian kan dari orang-orang yang sudah tua, terkenalnya petani ya. Kalau sekarang tuh kebanyakan milenial pun juga harus ikut pertanian gitu loh. Di Jawa Tengah pun pertanian tuh bagus banget gitu loh. Jadi bicara perempuan tani HKTI dengan pertanian kondisinya di Jawa Tengah itu seperti apa? Apa yang sudah dilakukan oleh perempuan tani? Kalau di Perempuan Tani Jawa Tengah itu kita sudah melakukan banyak kegiatan, yaitu terutama untuk kita berkunjung ke petani-petani daerah, ke DPC, kita membentuk jaringan, kita datangkan para gapoktan, para ketua kelompok tani, kita bentuk jaringan, kita kasih solusi dia, apa yang menyebabkan menjadi dia untuk selama ini kesulitan untuk tanam ya Mas. Banyakan kan di Jawa Tengah itu pupuk terutama ya. Jadi yang kesulitan petani itu sekarang itu memang pupuk, benar-benar pupuk. Makanya itu kadang-kadang kita itu pengen sekali mengungkapkan isi hati petani itu lewat HKTI kepada masyarakatnya dan kepada pemerintahannya, terutama Menteri Pertanian ya. Mungkin bisa mengasih solusi gimana pupuk itu kan sekarang banyak ada yang ya indikasi yang nggak bener juga kan. Jadi orang punya kartu tani tapi dia tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi. Itu yang dibutuhkan petani sekarang. Jadi kita HKTI sering mengasih solusi, kadang pun kita ngasih pupuk itu gratis.
HKTI mendatangkan dari mana, untuk investor mana, nanti kita kasihkan ke petani. Bibitnya pun seperti itu. Kita sering bantu untuk kegiatan itu di Jawa Tengah selama ini. From zero to hero. Inilah sosok perempuan yang cantik, jelita, tapi tetap mau memperjuangkan kepentingan perempuan. Khususnya adalah perempuan-perempuan yang bergerak di bidang pertanian, dan ini sangat luas sekali loh, Jawa Tengah. Mbak Lisa ini apa nggak capek membentuk perempuan tani di Jawa Tengah? Dan sudah berapa banyak DPC yang Mbak Lisa bangun di Jawa Tengah itu? Saya kemarin lihat kayaknya di Wonogiri juga ada pembagian sembako, ada pembagian telur juga. Nah, kok sampai pada hal itu yang dilakukan oleh Mbak Lisa itu? Ya, kita namanya organisasi dan namanya membantu semua pertanian semakin di Jawa Tengah itu biar maju. Contohnya HKTI biar dikenal masyarakat di Jawa Tengah. Kalau untuk perbantuan itu memang kita di dalam organisasi Jawa Tengah, kita selalu membentuk dalam 1 tahun itu kita ada sosial, Mas. Sosial itu dalam 1 tahun itu 2 kali sampai 3 kali. Bahkan kita itu dari pertanian pun kita hasilnya kita bagikan lagi ke petani. Itu bisa beras, bisa sayuran, bisa telur. Kita memang dalam 1 tahun itu kita bentuk ke DPC untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan atau petani yang membutuhkan. Jadi itu kegiatan kita tuh selama ini, dan saya memang terharu lihat petani-petani di Jawa Tengah itu. Mungkin kadang-kadang dia nggak panen. Kalau nggak panen kan dia nggak makan otomatis. Jadi dengan kita itu kita bantu supaya mensupport untuk petani di Jawa Tengah agar dia tetap semangat dan giat untuk membentuk istilahnya membentuk dan membangun pertanian di Jawa Tengah, terutama di wilayahnya mereka sendiri-sendiri ya, Mas. From zero to hero, Mbak Lisa ini cukup tangguh saya lihat, karena sampai memikirkan bagaimana tadi ada memberikan sayuran, memberikan sembako dan sebagainya di masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Mbak Lisa, kendala apa yang dihadapi saat ini? Karena kondisinya saat ini masa-masa pemulihan ya setelah adanya COVID dan sebagainya. Nah, kendalanya apa yang dihadapi oleh perempuan tani HKTI dan khususnya petani yang ada di Jawa Tengah? Kendalanya itu kalau yang di Jawa Tengah itu kendalanya itu satu, pupuk, Mas. Ya, pupuk itu tadi, kembali kita ke pupuk itu kendalanya yang nomor 1. Yang nomor 2 itu kadang-kadang kayak contoh di Wonogiri itu pertanian kan banyak yang gagal karena adanya monyet. Nah, sekarang petani itu lah monyet-monyet semakin datang, nggak bisa, itu pun nggak bisa ngatasi. Setahu saya dari warga segitu pun dari zamannya gubernur sampai ganti berapa kali tidak bisa mengatasi di Wonogiri itu. Jadi orang Wonogiri itu pengen gimana caranya mengusir monyet itu. Supaya Jadi, tidak merusak supaya tanaman. tidak merusak untuk tanaman-tanaman yang di situ. Itu kesulitannya, kendalanya itu pun dari pihak HKTI Wonogiri itu sudah ngadu ke kita, tapi ya kita juga sampaikan gimana caranya kita rundingkan. Bahkan gubernur aja tidak bisa loh, apalagi kita. Ya kita kan hanya menyampaikan dan mengeluhkan kesah mungkin ke HKTI pusat atau mungkin ke ketum nantinya ya, gimana itu masalahnya itu biar terusir. Disetelin radio kali Mbak ya? Jadi supaya ketaknya nggak rusak. Oh, joget ya? Biar nggak rusak tanaman, jadi setel radio dangdut apa? Dan terutama yang di wilayah-wilayah lain tuh ya kendalanya hanya pupuk, Mas. Pupuk ya? Pupuk itu yang sulit bagi petani sekarang itu. Jadi dia pengennya itu HKTI bantu, walaupun dia beli pun nggak masalah, asal ada barangnya. Itu yang menjadi petani-petani kesulitan selama ini yang saya temui di wilayah Jawa Tengah ya. Kita sudah ngobrol cukup panjang ya terkait kegiatan HKTI perempuan tani. Nah, siapa yang boleh dan bisa bergabung Mbak Lisa menjadi pegiat sosial lah
di Perempuan Tani HKTI Jawa Tengah? Maksudnya untuk Siapa yang bisa boleh bergabung ya? Oh, siapa saja boleh, Mas. Asal mereka itu, kita itu menjadi untuk pertanian, untuk menjadi kegiatan untuk bergabung di HKTI itu, siapa aja bisa. Asal dia punya semangat, potensi, dan loyalitas tinggi, itu yang penting. Bener nggak? Sekarang itu banyak orang mau gabung, orang pinter, tapi nggak bisa kerja, nggak ada sosial, yang nggak ada semangat, loyalitas nggak tinggi, kan percuma. Kita soalnya menghadapi petani itu nggak segampang itu loh. Petani itu butuh untuk dimong, ya kan? Keluh kesahnya ditanggapin, bukan dibiarin. Nah, itu yang menjadi itu. Siapa aja boleh kok gabung kita, asal punya potensi dan punya untuk motivasi untuk pertanian tuh gimana. Ya, itu yang menjadi masalahnya saat ini. Orang banyak bergabung, tapi orang tidak bisa untuk memasuk terjun dalam itu tuh sulit. Kadang-kadang. From zero to hero, Mbak Lisa. Seringkali orang kan mengkhawatirkan kalau kemudian kita aktif di satu organisasi, itu hanya akan menjadi batu loncatan terjun dalam dunia politik. Nah, bagaimana? Apakah Perempuan Tani HKTI ini juga sama, katakanlah seperti beberapa organisasi yang lainnya? Nah, seringkali kan masyarakat tidak ingin kemudian hanya sebagai sarana politik kan begitu, sarana sosial politik kan itu. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini Perempuan Tani HKTI bahwa perjuangannya itu betul-betul tulus untuk kepentingan masyarakat? Kalau saya pribadi saya pribadi itu juga, kita kan ke dunia politik juga ya Mas, ke dunia politik itu, tapi bukan karena untuk organisasi HKT ini dibuat untuk batu loncatan kita terjun ke politik, bukan gitu. Tapi saya pribadi tulus untuk membantu para petani di Jawa Tengah, bukan hanya untuk ke politiknya aja. Kalau memang dari segi politik untuk melirik ke kita, ya kita juga nggak asal mau ya, kita lihat dulu politiknya apa dulu gitu loh. Sebenarnya orang nggak perlu politik untuk melirik Mbak Lisa. di jalan aja ketika lihat Mbak Lisa pasti melirik itu. Ya gitu Mas, makanya itu kita itu kadang-kadang orang ke dunia, ke terjun ke organisasi itu untuk dijadikan bahan untuk ke dunia panggung politik. Itu memang banyak terjadi seperti itu, tapi kalau saya pribadi itu nggak seperti itu juga sih gitu. Kita memang kayak gini tuh memang saya memang benar-benar pengen mengetahui dunia pertanian dan pengen membantu untuk petani gimana caranya dunia pertanian di Indonesia ini maju gitu. Dengan adanya petani, dengan dukungan kita semakin maju, karena kan makanan-makanan yang kita makan tuh kan juga hasil dari pertanian, jangan dari import aja. Yang penting kita di pertanian Indonesia itu kita kembangkan biar semakin maju, semakin ini, jadi kita nggak harus mendatangkan dari luar. From zero to hero. Jadi jangan sampai kemudian kita ini selalu impor terus. Tetapi kemudian bagaimana kita bisa swasembada. Mbak Lisa, tadi Mbak Lisa sudah cukup mengerti betul kondisi Jawa Tengah khususnya pertanian, bahwa petani itu kendalanya cuma satu, yaitu pupuk. Nah, itu kendalanya pupuk. Nah, apakah ada kendala lain yang kemudian itu mempengaruhi para petani? Yang berikutnya saya perlu tekankan, pencapaian apa yang sudah dicapai Mbak Lisa selama memimpin sekian tahun ini di Perempuan Tani di Jawa Tengah? Untuk kendalanya itu banyak Mas, bermacam-macam kendala. Contoh kayak dulu sempat masalah beras ya, beras. Kita petani itu panen kadang-kadang harganya kita melampaui, bibitnya tinggi, waktu kita panen turun. Nah itu saya juga nggak tahu itu karena apa, tapi waktu itu beras memang ada masalah waktu itu. Terus akhirnya kita jadi solusi kita lari ke bawah-bawah, ke petani, kita tanyain satu-satu masalahnya apa. Masalahnya itu waktu itu ada importir. Nah itu jadi beras makin anjlok. Dan ada juga pertanian di daerah Demak kalau nggak salah ya, itu banyak petani-petani kayak tanam walo kayak gitu-gitu, itu dia hasilnya itu nggak seberapa. Dia
kadang-kadang cuma dijual satu walau tuh cuma 1.000 kayak gitu tuh. Banyak Mas, kegagalan petani-petani itu banyak sekali. Makanya itu gimana caranya untuk masyarakat yang ada di Indonesia, yang terutama yang Jawa Tengah ya, wilayah saya ya, 35 kabupaten kota. Iya, itu gimana caranya untuk kita membimbing para pertanian di Jawa Tengah atau di Indonesia ini biar semakin maju, gimana caranya. Jadi biar petani-petani itu untuk apa ya, menanam itu supaya untuk gimana caranya biar kita beli sendiri gitu loh. Jadi nggak harus orang beli, kebanyakan kan buah apa semuanya kan importir. Bahkan petani yang di Indonesia pun ada tanam seperti itu, tapi kadang-kadang nggak laku. Karena nggak ada yang ngambil, itu kesulitannya seperti itu. Contoh sekarang bawang putih dulu kan import, sekarang bawang putih itu bisa loh tanam. Kemarin Wonosobo panen bawang putih berapa hektar itu, buktinya bisa juga. Jadi sebetulnya tanah di Indonesia ini subur, tanamin apa aja bisa, nggak harus kita ambil dari import gitu loh. Itu yang masalahnya itu. Jadi saya pengen menegaskan untuk warga dan masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa Tengah tempat saya, apa salahnya kalau petani-petani yang di Jawa Tengah ini kita buat biar dia itu menanam untuk semangat, dan hasilnya kalau bisa ada dari HKTI atau dari pertanian, itu hasilnya kita beli sendiri untuk masyarakat di Indonesia biar lebih enak. Kan sudah ada Bulog. Kadang Bulog tidak bisa mencukupi kebutuhan itu. Jadi kesulitannya itu banyak Mas, kita pergi ke semua DPC itu banyak yang ngeluh. Kadang beras nggak laku lah, berambang nggak laku lah. Lah seperti itulah masalahnya. Kadang-kadang saya tuh juga bingung apa yang menjadi kesulitan, kenapa ini harus nggak laku. Kayak contohnya berambang, dia beli bibitnya berapa, begitu panen udah nggak laku. Itu banyak masalahnya, kendala-kendala itu ya. Nanti siapa tahu di dalam pemerintahan Indonesia ini bisa menyelesaikan dengan masalah itu. From zero to hero, banyak kendala di dunia pertanian khususnya di Jawa Tengah yang menurut Mbak Lisa itu cukup kompleks dan sebenarnya bisa juga diatasi. Nah, Mbak Lisa, harapan kedepannya seperti apa terhadap perempuan tani itu sendiri dan khususnya perkembangan pertanian di Jawa Tengah? Karena saat ini kan era industri ya, hampir semua wilayah berlomba-lomba, kabupaten kota berlomba-lomba menjadi kawasan industri. Karena itu sangat menjanjikan, baik itu industri manufaktur maupun industri industri yang lainnya. Contoh di Jawa Tengah ada di Kendal, di Batang, dan mulai di daerah-daerah yang lainnya muncul. Nah, bagaimana kemudian saat ini kan sekarang ini banyak kita lihat lahan-lahan yang produktif, persawahan dan sebagainya itu beralih fungsi menjadi pabrik, menjadi perumahan, menjadi kawasan industri. Nah, bagaimana peran perempuan tani ke depan? Apakah hanya kemudian Samikna wa Tokna mengikuti yang sudah ada, atau adakah sebuah pertentangan? Kalau di dalam saya sebagai untuk HKTI Perempuan Tani Jawa Tengah itu sebetulnya bertentangan dengan itu. Karena saya tidak setuju sebetulnya lahan yang benar-benar pertanian untuk kita makan ibaratnya ya, dijadikan untuk industri. Tapi gimana lagi, memang pemerintahan sekarang kan semakin lama kan semakin maju. Jadi untuk hal industrial itu tuh pasti akan terjadi seperti itu. Jadi sekarang untuk daerah kota-kota itu kayaknya sudah nggak ada pertanian, nggak ada sawah. Kita sawah itu adanya pasti ke desa-desanya Mas. Tapi nggak tahu nanti 5-10 tahun ke depan mungkin bisa seperti itu, mungkin akan menjadi untuk tempat industri ya itu ya. Tapi saya sebagai pertanian di Jawa Tengah, saya tidak setuju sebetulnya untuk meluangkan tanah-tanah pertanian itu dijadikan untuk industri. Nanti kedepannya bagaimana untuk masa depan dan masyarakat di Indonesia itu nantinya, itu yang menjadi kesulitan itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah telah mengasih luang untuk pertanian di Indonesia atau di Jawa Tengah ini tetap berjalan dengan dia bekerja sebagai petani. From zero to hero, Mbak Lisa,
kita sudah cukup banyak ngobrol tentang pertanian di Jawa Tengah. Mbak Lisa, apa kalimat yang perlu disampaikan oleh Mbak Lisa oleh masyarakat luas khususnya Jawa Tengah terhadap kepentingan pertanian di Jawa Tengah? Apa kata-kata jenengan terakhir lah buat kita semua? Untuk kata-kata saya yang terakhir, untuk pesan saya di wilayah Jawa Tengah, untuk pertanian di wilayah Jawa Tengah, saya supaya untuk semakin maju dan semakin berjaya, dan untuk pemerintah agar mendengarkan untuk keluh kesah petani di Indonesia maupun di Jawa Tengah, untuk satu, subsidi pupuknya itu agar dibuat perjelas kemana untuk pupuk semuanya itu, dan biar petani itu tidak merasakan resah atau kesulitan mendapatkan pupuk seperti itu aja. Semoga pertanian di Jawa Tengah semakin maju dan sukses selalu untuk HKTI. From Zero to Hero. Sudah ngobrol panjang lebar tapi nggak tahu logonya. Logo pertanian kayak apa sih, Mbak? Logonya ini loh, HKTI. From Zero to Hero. Kali ini saya sangat berterima kasih kepada Mbak Nur Faizah SE, seorang Ketua Pertani HKTI Jawa Tengah yang sudah hadir di studio From Zero to Hero kali ini, dan beliau sudah menceritakan banyak hal tentang pertanian yang ada di Jawa Tengah, baik itu potensi, persoalan, dan penyelesaiannya. Baik pemirsa, saya Lesna Purnawan dan Mbak Nur Faizah, Ketua Pertani Jawa Tengah. Sampai berjumpa lagi di episode yang lainnya. Saya Lesna Purnawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.